Jelaskan bahwa Allah pencipta segala sesuatu, pencipta makhluk dan perbuatannya. Bagian yang kedua dari nazam ini disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala muwaffiqun liman arada ayyasil. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan taufik kepada orang yang Allah kehendaki untuk mendapatkan mahabbah, cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang Allah kehendaki, dia mendapatkan ridha Allah, dia mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memberikannya taufik sehingga dia bisa melakukan amalan-amalan yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatullah salamullah alal hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita bahwa kita hadir dalam majelis ilmu ini semata-mata untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembahasan yang kemarin, nazam yang ke-45 dan 46. Wa khadhilun liman arada bu'adahu wa munjizun liman arada wa'dahu. Yang 45 sudah kita baca. Wa khadhilun lan Allah iku zat kang ngedohaken utawa nyesataken liman maring wong arada kang ngersakaken sapa Allah bu'dahu ing adoe ridhone Allah. Wa munjizun lan iku zat kang nglaksanakaken liman nglaksanakaken wa'dahu ing janjine Allah liman maring wong arada kang ngersakaken sapa Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah, dalam dua nazam, pertama 45 dan yang kedua 46, pada bagian awal dari nazam 45, muallif rahimahullah Syekh Ibrahim Al-Laqani menjelaskan bahwa Allah pencipta segala sesuatu, pencipta makhluk dan perbuatannya. Bagian yang kedua dari nazam ini disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala muwaffiqun liman arada ayyasil. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan taufik kepada orang yang Allah kehendaki untuk mendapatkan mahabbah, cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang Allah kehendaki, dia mendapatkan ridha Allah, dia mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memberikannya taufik sehingga dia bisa melakukan amalan-amalan yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ridha dan mencintai orang-orang yang Islam dan dia taat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa menjalankan hal-hal yang diwajibkannya dan meninggalkan hal-hal yang diharamkannya. Allah mencintai orang-orang yang soleh, mencintai orang-orang yang beriman, yang sempurna imannya. Nah, maka jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak menghendaki seseorang itu menjadi orang yang beriman, orang yang soleh, orang yang bertakwa,
orang yang mendapatkan mahabbah dan ridha Allah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya taufik. Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya taufik kepada dia. Taufik itu apa? Taufik Allah Subhanahu wa taala artinya khalqul qudrah ala ta'ah. Taufik artinya khalqul qudrah ala ta'ah, yaitu menciptakan kemampuan untuk bisa berbuat ketaatan. Itu maknanya taufik. Saya ulangi lagi, at-taufiq artinya khalqul qudrati ala ta'ati. Menciptakan kemampuan untuk bisa berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna taufik. Kita sering menyebut kata-kata ini. Misalnya kita mengatakan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Taufik itu artinya adalah menciptakan kemampuan untuk bisa berbuat ketaatan kepada Allah. Allah memberikan taufik kepada seseorang yang diridhoinya untuk bisa mendapatkan, untuk bisa melakukan amal-amal yang diridhoi oleh Allah. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kemampuan kepada orang tersebut untuk bisa berbuat ketaatan kepada Allah. Maka setiap kita itu tidak akan mungkin bisa berbuat kebaikan satupun kebaikan kecuali jika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya. Kita semuanya ini bisa berbuat kebaikan-kebaikan itu karena taufik Allah. Jika tidak karena taufik Allah, jika tidak karena taufik Allah, maka kita nggak akan bisa melakukan kebaikan meskipun hanya satu kebaikan. Meskipun kebaikan seringan mungkin atau kebaikan sekecil mungkin, itu tidak akan bisa kita lakukan apabila Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan taufik pada kita, artinya tidak menciptakan kekuatan, kemampuan pada diri kita untuk bisa berbuat kebaikan. Maka taufik Allah Subhanahu wa taala merupakan nikmat yang sangat agung. Nikmat yang paling besar setelah iman adalah taufik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan taufik kita akan bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Tanpanya kita nggak akan bisa melakukan kebaikan sedikit pun. Seseorang melakukan kebaikan-kebaikan itu bukan karena seseorang itu hidup, bukan. Karena kenyataannya banyak orang yang hidup tetapi dia tidak melakukan kebaikan. Seseorang itu melakukan kebaikan-kebaikan bukan karena dia sehat, tidak. Buktinya banyak orang yang sehat tetapi dia tidak melakukan kebaikan. Seandainya orang berbuat kebaikan karena dia sehat, maka semua orang yang sehat akan melakukan kebaikan. Tapi nyatanya tidak semua orang yang sehat melakukan kebaikan. Berarti seseorang itu melakukan kebaikan bukan disebabkan, penyebabnya bukan karena sehat. Seseorang melakukan kebaikan itu bukan karena seseorang itu kaya. Buktinya banyak orang kaya yang tidak melakukan kebaikan. Meskipun dia banyak harta yang memungkinkan dia secara zahir, memungkinkan dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan, tetapi nyatanya banyak orang kaya tidak melakukan kebaikan. Berarti yang menjadikan seseorang berbuat baik itu bukan kekayaannya. Juga bukan yang menjadikan seseorang berbuat baik itu bukan karena seseorang itu memiliki waktu longgar atau memiliki atau dia nganggur, tidak memiliki pekerjaan. Tidak. Buktinya banyak orang yang nganggur, yang tidak memiliki kesibukan, tetapi dia juga tidak bisa berbuat baik.
berbuat kebaikan-kebaikan. Jadi seseorang itu melakukan kebaikan-kebaikan itu karena taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang sesungguhnya secara fisiknya dia sakit, tetapi nyatanya dia hadir dalam majelis ilmu, dia tetap menjalankan sholat 5 waktu, dia tetap berpuasa Ramadan, dia tetap bersedekah, padahal dia kondisi badannya sakit. Itu kenapa? Karena Allah memberikan kekuatan kepadanya untuk bisa berbuat ketaatan. Allah memberikannya taufik. Banyak orang yang miskin dari sisi harta, dari sisi hartanya dia sangat pas-pasan, bahkan kekurangan. Tetapi dia tetap hadir dalam majelis ilmu, karena hadir dalam majelis ilmu adalah sebuah ketaatan. Dia tetap sholat 5 waktu dengan rizki yang sangat sempit, dengan segala kekurangan yang dia miliki. Dia mungkin bahkan kelaparan, tetapi dia tetap sholat, dia tetap puasa, dia tetap melakukan kebaikan-kebaikan dengan rizki yang sangat sedikit. Sebagian orang dengan kesibukannya yang super sibuk, dia melakukan apa saja kesibukan duniawi, sehari-hari, pekerjaan sehari-hari yang sangat banyak dengan berbagai aktivitas dan kegiatan, tetapi dia tetap menjalankan sholat, dia tetap menyempatkan hadir dalam majelis ilmu, padahal dia hari-hari itu sangat sibuk, pagi sampai siang, bahkan sampai malam, kesibukannya luar biasa. Tetapi dia ada waktu dia sempatkan untuk hadir dalam majelis ilmu. Ada waktu bagi dia untuk sempatkan dia untuk menjalankan sholat 5 waktu. Ada waktu bagi dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak. Itu semuanya terjadi karena taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu adalah karena taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntunglah orang-orang yang mendapatkan anugerah taufik. Orang-orang yang mendapatkan taufik Allah adalah orang yang dicintai oleh Allah. Tidak semua orang mendapatkan taufik Allah. Seperti yang tadi sudah kita uraikan, tidak semua orang, hanya orang-orang yang dicintai oleh Allah, hanya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan mahabbah dan ridhanya, dia yang akan diberikan taufik oleh Allah. Seperti yang disebutkan di sini liman arada an yasil. Allah muwaffiqun liman arada an yasil. Allah memberikan taufik kepada orang yang Allah kehendaki dia mendapatkan mahabbahnya, mendapatkan ridhonya. Maka berarti kalau seseorang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa berbuat kebaikan-kebaikan, itu menandakan bahwa orang itu adalah orang-orang yang dikehendaki untuk mendapatkan cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Termasuk dalam hal ini adalah dalam semua amalan, termasuk di dalamnya adalah amalan-amalan hati, ketaatan-ketaatan hati. Untuk bisa memiliki keikhlasan di dalam hatinya, itu karena taufik Allah. Tidak semua orang dalam beramal dia bisa ikhlas. Terkadang sebagian orang dalam beramal menginginkan pujian manusia, menginginkan penghormatan manusia, menginginkan pengagungan manusia, menginginkan balasan dari manusia. Tetapi seseorang yang Allah beri taufik untuk bisa ikhlas, maka ikhlas baginya itu sangat mudah. Sangat mudah jika Allah berkehendak, jika Allah memberikan taufiknya kepada seseorang. Tawakkul ala Allah, sabar, itu adalah amalan-amalan hati yang hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah menciptakan kemampuan padanya untuk bisa berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
tidak bukan kita yang memiliki semata-mata mampu untuk berbuat ketaatan itu adalah bukan melulu bersumber dari diri kita, atau bahkan tidak sama sekali itu berasal dari diri kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Karena itu kalau seseorang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hendaknya dan wajib dia lakukan adalah mensyukurinya. Alhamdulillah. Meskipun syukur itu seperti yang kita baca tidak dengan ucapan, karena kalau dengan ucapan itu sunnah. Tetapi kita mensyukurinya, kita mensyukuri nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang memberikan taufik tersebut kepada kita. Alhamdulillah saya bisa ngaji. Alhamdulillah saya bisa sholat. Alhamdulillah saya bisa berpuasa. Alhamdulillah saya bisa bersedekah. Saya bisa berinfak. Saya bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Alhamdulillah. Karena teman saya nggak seperti saya. Saya alhamdulillah bisa mondok, bisa belajar, bisa hadir dalam majelis ilmu. Teman saya sekarang masih tidur. Saya alhamdulillah dipilih oleh Allah untuk bisa mendapatkan taufiknya. Alhamdulillah saya bisa sholat 5 waktu dengan tertib. Teman saya itu sholatnya bolong-bolong, kadang sholat, kadang enggak. Alhamdulillah saya mendapatkan taufik sehingga sholat saya bisa bagus. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat taufik ini. Karena itu betul-betul karena taufik Allah Subhanahu wa taala, bukan karena badan kamu besar, bukan. Atau karena tadi kita katakan bukan karena badan kamu kuat, enggak. Ada orang yang kuat mengangkat batu besar, kuat, tapi sholat enggak kuat ya. Ada orang yang badannya kekar, mengangkat apa saja mampu, tetapi suruh puasa tidak mampu dia. Kenapa dia tidak mampu? Karena dia tidak mendapatkan taufik Allah Subhanahu wa taala. Jika taufik Allah diberikan, maka apapun kebaikan bisa kita lakukan. Maka selalu kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan taufiknya kepada kita. Allahumma wafiqna lil khairi. Ya Allah, berikanlah aku taufik kepada kebaikan-kebaikan. Ini anugerah yang luar biasa. Seseorang itu kalau diberikan anugerah taufik, ini sesuatu yang luar biasa. Semua kebaikan bisa dilakukan. Di tengah-tengah kesibukannya dia berbuat baik. Di tengah-tengah sakitnya dia pun masih bisa berbuat baik. Di tengah kondisinya yang serba sulit pun dia tetap berbuat baik. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada dia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu kita bersyukur dan bukan menyombongkan kebaikan yang kita lakukan. Kenapa kita tahu kebaikan yang kita lakukan? Karena taufik Allah, bukan dari diri kita, tetapi karena taufik Allah. Karena itu kita bersyukur kepada Allah dan tidak menyombongkan kebaikan itu. Tidak menyombongkan diri, saya ini orang yang ahlul khair, saya adalah pelaku kebaikan, yang lain tidak, rendah, saya ini orang yang tinggi, saya orang yang mulia dan sebagainya. Itu kalau orang yang sombong, dia lupa bahwa dia berbuat baik itu adalah karena taufik Allah, bukan karena dirinya. Bukan karena dirinya yang kuat, bukan karena dirinya yang kaya, bukan karena dirinya yang memiliki banyak kesempatan untuk berbuat baik, tetapi karena taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh juga kita ujub. Ujub itu apa? Ujub itu dia lupa bahwa kebaikan yang dia lakukan itu adalah karena taufik Allah. Yang dia ingat itu adalah dari diri saya.
Yang dia ingat hanya itu. Saya begini ini karena saya, bukan karena taufik Allah. Orang itu namanya ujub. Ujub. Semoga kita dijauhkan dari ujub, dari sombong atas kebaikan yang kita lakukan, apalagi dari riya. Dari riya. Kalau kita tahu yang sedang kita pelajari ini, dan itu kita tanamkan dalam hati kita, bahwa kebaikan yang kita lakukan itu adalah karena taufik Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pantaskah kita riak dengan amal kita? Apa yang kita riakkan? Ini adalah taufik Allah, bukan kita. Apa yang mau kita pamerkan, apa yang kita banggakan, apa yang kita sombongkan, sementara apa yang kita lakukan semuanya adalah taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah tidak memberikannya, tidak memberi taufiknya kepada kita, jangankan satu kebaikan, setengah kebaikan pun, jika ada setengah kebaikan itu, maka itu tidak bisa dilakukan oleh seseorang. Tidak bisa. Selamanya seseorang akan enggak pernah berbuat baik jika Allah tidak memberikan taufiknya kepada dia. Maka luar biasa, taufik ini nikmat yang sangat agung. Kita senantiasa berdoa agar Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan taufiknya untuk kita. Sekarang kita mendapatkan taufik. Kalau enggak, mana bisa kita hadir dalam majelis ilmu ini? Kehadiran kita dalam majelis ilmu ini menunjukkan bahwa sekarang ini kita mendapatkan taufik Allah. Allah menciptakan kemampuan pada diri kita untuk menghadiri majelis ilmu ini. Maka doa kita semoga Allah menetapkan taufiknya untuk kita. Sehingga bukan hanya sekarang kita hadir dalam majelis ilmu, tetapi besok kita hadir lagi, besok kita akan hadir lagi, besok akan hadir lagi. Begitu seterusnya ila yaumil qiyamah, sampai kita mati, kita senantiasa dalam kebaikan. Karena taufik bisa hari ini diberi taufik, besok tidak, besoknya diberi, besoknya tidak. Bisa jadi seperti itu. Atau hari ini diberi taufik, besoknya enggak, sampai mati enggak diberi taufik, sehingga dia tidak bisa berbuat kebaikan. Doa kita semoga taufik Allah ditetapkan untuk kita, sehingga kebaikan demi kebaikan, kebaikan demi kebaikan terus kita lakukan, sehingga itu akan menjadi pundi-pundi pahala bagi kita nanti di akhirat, yang pada ujungnya kita akan mati dalam keadaan kamilil iman, dalam keadaan orang yang sempurna imannya. Karena kita telah pelajari di depan, kesempurnaan iman seseorang itu adalah dengan ketaatan, dengan kita melakukan yang wajib, melakukan kebaikan-kebaikan, maka itu menyempurnakan keimanan kita. Apabila terus kita berbuat kebaikan lillahi ta'ala, kebaikan lillahi ta'ala sampai dengan kita mati, yang haram kita tinggalkan, yang baik kita kerjakan, maka ketika seseorang mati dalam puncak keimanan, dalam kesempurnaan iman, maka dia akan yadkhulu al-jannah bila azab. Dia akan masuk ke dalam surga tanpa didahului oleh azab. Nah, inilah yang kita harapkan, taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berbuat kebaikan. Karena itu jika mendapatkan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sombong dengan amal yang kita lakukan, jangan ujub dengan amal yang kita lakukan, jangan riak dengan amal yang kita lakukan. Karena itu menunjukkan dia tidak bersyukur atas nikmat taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi hendaknya jika kita memperoleh taufik dari Allah untuk bisa berbuat baik, maka kita mensyukurinya dan tetap berdoa agar Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan taufiknya untuk kita. Nah, ini pentingnya taufik Allah Subhanahu wa ta'ala bagi seseorang untuk mendapatkan keselamatan nanti di akhirat. Tetapi sekali lagi, semuanya itu adalah sesuai dengan kehendak Allah. Karena taufik Allah Subhanahu wa ta'ala bukan sesuatu yang bisa diusahakan,
tetapi sesuatu yang dianugerahkan oleh Allah kepada orang yang Allah kehendaki. Maka beruntung orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan taufiknya. Banyak orang yang ingin mendapatkan taufik tetapi dia tidak mendapatkan taufik Allah. Banyak orang yang dia secara zahir seharusnya dia orang yang taat. Misalnya dia lahir dari kedua orang tua yang baik, yang soleh, solihah, ternyata dia tidak beramal sedikit pun. Secara zahir dia dekat dengan taufik, zahirnya. Bukan Muhammad Taufik, bukan. Secara zahir dia dekat dengan taufik Allah. Kenapa? Karena orang tuanya ahlul ibadah, ibunya ahlul ibadah, tetapi dia ternyata jauh dari ilmu, jauh dari ibadah karena Allah tidak memberikannya taufik. Menunjukkan bahwa taufik Allah itu diberikan kepada orang yang Allah kehendaki. Sebaliknya ada orang yang dia lahir dari keluarga yang tidak salihah. Ayah ibunya orang fasik misalnya, bukan ahlul ibadah, tetapi dia mendapatkan taufik Allah, tergerak hatinya untuk melakukan, untuk belajar ilmu agama dan melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, ini semuanya menandakan apa? Menandakan bahwa taufik Allah diberikan kepada orang yang Allah kehendaki untuk mendapatkan taufiknya. Yang di sini dikatakan orang yang dikehendaki oleh Allah, dia akan mendapatkan mahabbah Allah, dia akan mendapatkan ridha Allah, maka dia akan diberi taufik oleh Allah. Seseorang yang dikehendaki mendapatkan ridhonya Allah, maka dia diberi taufik untuk melakukan kebaikan-kebaikan, karena kebaikan-kebaikan adalah amalan yang diridhoi dan yang dicintai oleh Allah. Bisa difahami? Seseorang yang dikehendaki oleh Allah sebagai orang yang dicintai oleh Allah, orang yang diridhai oleh Allah. Ini. Maka dia diberi taufik untuk melakukan amalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Sehingga dia menjadi orang yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Muwaffiqan liman arada ayyasil. Wa khadhilun liman arada bu'dahu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu menciptakan khidlan di dalam hati orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, jauh dari mahabbatullah, jauh dari ridhallah. Orang yang, ini kebalikan dari yang tadi. Orang yang dikehendaki oleh Allah, dia jauh dari mahabbah Allah dan ridha Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan khidlan dalam hatinya. Khidlan kebalikan dari taufik. Kalau taufik artinya khalqul qudrah ala ta'ah, menciptakan kemampuan untuk bisa berbuat taat. Kalau khidlan artinya adalah khalqul qudrah alal ma'siyah. Khalqul qudrah alal ma'siyah. Menciptakan kemampuan untuk bisa berbuat kemaksiatan. Kalau seseorang sudah diberikan khidlan oleh Allah, ini adalah petaka bagi orang tersebut. Ini adalah musibah yang sangat besar bagi orang tersebut. Musibah yang melebihi dari musibah banjir, musibah yang lebih dahsyat, lebih berat daripada musibah gempa bumi, musibah gunung meletus dan sebagainya. Kenapa? Karena ini kaitannya adalah dengan akhirat. Kalau seseorang di bumi ini misalnya gempa bumi kemudian seseorang mati karenanya, maka dia bisa selamat nanti di akhirat jika dia mukmin, meskipun dia mati di dunia ini. Tetapi kalau seseorang mendapatkan khidlan Allah, Allah menciptakan kemampuan pada dirinya untuk berbuat kemaksiatan, maka ini petaka betul. Nah, kenapa? Karena itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala
berkehendak dia jauh dari mahabbah Allah, jauh dari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang kita melihat mudah sekali berbuat maksiat. Kesempatannya untuk berbuat maksiat itu kesempatannya apa? Sangat terbuka. Sangat terbuka, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan sifat malu pada dirinya. Terkadang dia berbuat maksiat ke sana bisa, ke sana bisa, ke sana ketemu maksiat terus, ketemu maksiat terus. Dan dia melakukannya tanpa ada sesuatu yang memberatkannya. Sangat ringan dan dianggap kemaksiatan sebagai sesuatu hal yang lumrah, sebagai sesuatu hal yang biasa, bukan sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu yang berat bagi sebagian orang. Dia mendapatkan kesempatan berbuat maksiat itu apa? Kesempatan yang seluas-luasnya. Mau ke sana maksiat bisa, ke sana bisa. Udah entah itu dengan kesehatan yang dimilikinya, entah itu dengan ketampanan dan kecantikan yang dimilikinya, entah itu dengan harta yang dimilikinya, entah itu dengan kesempatan yang selalu dia temukan untuk bisa berbuat kemaksiatan, dan seterusnya. Dan seterusnya. Entah itu dengan ketemu orang-orang yang ahlul maksiyah, karena itu bisa mendorong seseorang untuk berbuat kemaksiatan. Kesana ketemu teman selalu ahlul maksiyah. Uang untuk melakukan kemaksiatan ada. Tampang untuk melakukan kemaksiatan juga ada. Kesempatan terbuka luas. Hadirin rahimakumullah. Karena kesempatan ini terkadang kesempatan untuk seseorang berbuat maksiat, ini sesuatu yang terkadang seseorang menjadi berbuat maksiat, tentu bikhidlanillahi ta'ala yang tadi telah kita sebutkan. Sebaliknya orang tadi kalau dikehendaki kebaikan oleh Allah, kesempatan untuk berbuat maksiat itu terkadang sangat sulit untuk didapatkan. Dia ingin, terkadang dalam nafsunya, syahwatnya, dia ingin dapat kesempatan untuk melakukan ini dan itu. Tetapi nggak dapat kesempatan itu karena Allah melindunginya. Allah melindunginya. Nah, sebagian orang dibuat miskin. Sebenarnya nafsunya dia ingin beli sesuatu yang dia bisa berbuat maksiat. Mungkin hawa nafsunya atau syahwatnya dia ingin pergi ke tempat-tempat maksiat. Tapi nggak punya uang dia, sehingga dia pun nggak pergi. Itu salah satu itu salah satu bentuk bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi dia dari kemaksiatan. Tetapi sebagian orang sebaliknya, kalau Allah menciptakan khidlan, kemampuan untuk berbuat maksiat kepadanya, terkadang dia sakit pun bermaksiat. Sudah sakit, maksiat lagi. Ada sebagian orang miskin, sudah miskinnya bukan main. Rumah aja nggak punya. Misalnya, makan jarang-jarang. Itu udah nggak sholat, nggak mau hadir dalam majelis ilmu, minum khamr lagi, sudah miskin, ngutang-ngutang untuk bisa berjudi, untuk bisa minum khamr, bahkan dia berzina dan sebagainya. Sebagian orang juga begitu, udah sibuk masih sempat melakukan kemaksiatan dan seterusnya. Itu kenapa? Karena Allah menciptakan khidlan dalam hatinya. Allah menciptakan kemampuan untuk berbuat kemaksiatan kepadanya. Celaka orang yang seperti ini, karena itu menunjukkan Allah berkehendak bu'dahu, arada bu'dahu, berkehendak dia jauh dari apa? Dia jauh dari ridha Allah, jauh dari mahabbah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk membaca hauqalah, la haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam
menafsirkan hauqalah ini. Beliau sendiri yang menafsirkan hauqalah ini. Bahwasanya artinya la tahawula an ma'siyatillah illa bi'ismatillah. Wa la quwwata ala ta'atillah illa bi'aunillah. Tidak ada daya. Tidak ada daya untuk bisa meninggalkan kemaksiatan kecuali dengan perlindungan Allah. Dan tidak ada kekuatan untuk bisa melakukan ketaatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kita kenapa tidak berbuat maksiat? Karena Allah melindungi kita. Kenapa kita tidak bermaksiat? Kenapa kita tidak mabuk? Kenapa kita tidak berjudi? Kenapa kita tidak berzina? Kenapa kita tidak mencuri, tidak merampok, tidak mencaci maki orang lain? Kenapa kita tidak melakukan itu? Karena Allah melindungi kita. Itu jawabannya. Kenapa? Karena Allah melindungi kita. Bukan karena kita hebat, enggak. Tetapi karena Allah melindungi kita. Karena kalau misalnya kita kan sama juga dengan mereka. Dari sisi kita hidup, dari sisi kita sehat, dari sisi kita punya mulut. Bisa kita mencaci maki kayak dia? Bisa. Kita bisa minum khamar seperti dia. Kita punya tangan yang bisa mencuri seperti halnya dia mencuri. Kita punya mata yang bisa melihat kemaksiatan seperti halnya dia melakukannya. Tetapi kenapa kita tidak, dia ya? Karena Allah melindungi kita dan Allah tidak melindungi dia dari melakukan kemaksiatan. Semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Jika tidak, maka kita akan melakukan semua yang dilakukan oleh mereka. Jika Allah tidak melindungi kita, maka kita akan minum khamar sebagaimana dia minum khamar. Kita akan berzina sebagaimana dia berzina. Kita akan mencuri sebagaimana dia mencuri. Kita akan berjudi sebagaimana dia berjudi, manakala Allah tidak melindungi diri kita. Tetapi Allah, alhamdulillah sampai hari ini kita semuanya dilindungi oleh Allah dari berbagai macam kemaksiatan. Terkadang juga melakukan maksiat. Waktu itu Allah nggak melindungi kita, sehingga kita melakukan maksiat. Tetapi karena kita bukan nabi, kita bukan rasul, kita tidak maksum dari melakukan dosa, kemaksiatan, baik dosa kecil maupun dosa besar. Di suatu waktu terkadang kita melakukan maksiat. Di saat itu berarti Allah tidak melindungi kita, sehingga kita jatuh dalam kemaksiatan. Tetapi kita harus segera menyadarinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas maksiat yang kita lakukan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka yang berbuat kemaksiatan, mereka yang hari-hari waktu-waktunya melakukan dosa-dosa, itu kenapa? Itu karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan khidlan di dalam hatinya. Allah menciptakan kemampuan padanya untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah dan Allah tidak melindungi mereka dari kemaksiatan-kemaksiatan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dikatakan liman aroda bagi orang yang Allah kehendaki, yang semuanya menunjukkan bahwa ini adalah sebuah atau yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu fa'alul lima yurid. Allah taala melakukan apa saja sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Mengenai sebab, maka bisa berbagai macam sebab. Berbagai macam sebab. Sebab Allah memberikan taufik kepada seseorang, bisa berbagai macam sebab. Sebab seseorang itu disesatkan oleh Allah, juga ada sebab-sebabnya. Sebagian ada sebab-sebab tertentu.
Ada sebagian orang tidak mau hadir dalam majelis ilmu, sebabnya macam-macam. Ada yang sebabnya sibuk lah, ada yang sebabnya ngantuk lah, ada yang sebabnya mau ini, mau itu dan sebagainya. Ada saja kalau seseorang sudah dikehendaki untuk jauh dari kenikmatan ini, kenikmatan taufik, maka ada saja sebabnya untuk seseorang tidak berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya wa munjizun liman arada wa'dahu. Wa munjizun liman arada wa'dahu. Dan Allah itu memberikan janjinya kepada orang yang dikehendaki oleh Allah kebaikan. Kebaikan nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh dengan surga nanti di akhirat. Ini janji Allah. Ini janji Allah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walladzina amanu wa amilu salihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Wa'dallahi haqqa wa man asdaqu minallahi qila." Walladzina amanu wa amilus solihat, dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sanudkhiluhum, maka kami Allah akan memasukkan mereka yang beriman dan beramal soleh ke dalam surga, tajri min tahtihal anhar, yang sungai-sungai itu mengalir di lantainya. Fiha abadan, dia berada di dalam surga itu selamanya. Wa'dallahi haqqa, janji Allah itu benar-benar nyata. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menulayai janjinya, tidak akan mengingkari janjinya. Banyak ayat yang menunjukkan hal itu. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innallaha la yukhliful mi'ad." Innallaha, sesungguhnya Allah, la yukhliful mi'ad, tidak akan menulayai janjinya. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa la yukhlifallahu wa'dah, wa la yukhlifa, dan wa la yukhlifallahu, dan Allah tidak akan menulayai, tidak akan mengingkari wa'dahu, janjinya. Jadi apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, maka Allah akan memenuhinya. Maka seseorang yang telah dijanjikan oleh Allah masuk surga, yaitu mereka yang mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan dia berbuat amal soleh, dia melakukan amal-amal soleh, maka mereka betul-betul akan masuk surga. Orang yang beriman, mati dalam keadaan beriman dan beramal soleh, maka dia akan masuk surga. Dipastikan dia akan masuk surga. Kenapa? Karena Allah tidak menulayai janjinya. Allah telah berjanji kepada mereka yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam surga, maka Allah tidak akan menulayai janjinya, mereka akan masuk ke dalam surga. Demikian juga orang-orang yang kafir, Allah mengancam mereka dan menjanjikan mereka dengan neraka nanti di akhirat. Maka orang yang mati dalam keadaan kafir, dipastikan dia akan masuk neraka. Orang yang mati dalam keadaan kafir, dipastikan dia akan masuk ke dalam neraka. Tetapi orang-orang mukmin yang bermaksiat kepada Allah, maka dia bisa lepas dari azab Allah, dia bisa diazab di neraka, tetapi tidak akan selamanya di sana. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran juga mengatakan wa yaghfiru
maduna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa di bawah syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Artinya ada sebagian orang mukmin pelaku dosa besar yang dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi mereka yang beriman dan beramal soleh, dia beriman dan bertakwa, maka dia akan masuk surga. Dia akan masuk surga dan abadi di dalam surga selama-lamanya. Dan itu adalah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan menulayai janjinya, tidak akan mengingkari janjinya. Karena itu, jika kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengingkari janjinya, ya harus kita lakukan. Harus kita lakukan sesuatu yang Allah janjikan kepada orang-orang dengan kriteria-kriteria tertentu. Allah berjanji memasukkan orang yang beriman dan bertakwa ke dalam surga, maka ya kita harus berusaha menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang bertakwa, karena Allah akan memasukkan surga orang yang beriman dan bertakwa. Kalau kita yakin bahwa Allah tidak akan mengingkari janjinya, maka lakukan sesuatu yang Allah janjikan surga untuknya, yaitu orang yang beriman dan menjadi orang yang beramal soleh. Paham maksudnya? Allah menjanjikan kepada sebagian orang, misalnya mengatakan innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah akan menolong orang-orang yang sabar. Maka sabarlah jika ingin mendapatkan pertolongan Allah. Allah nggak akan menulayai janjinya. Banyak hal, amalan-amalan tertentu yang Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan pahala, menjanjikan balasan yang baik terhadap orang tersebut. Sebaliknya, kebalikannya juga demikian. Orang-orang yang berbuat kekufuran, berbuat kemaksiatan, maka juga diancam. Janjinya ini berupa ancaman yang berat nanti di akhirat, berupa azab di neraka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menulayai janji, mengingkari janji, sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Menulayai janji adalah naqsun. Menulayai janji, mengingkari janji adalah naqsun. Naqsun itu ma la yaliqu billah, sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan apabila dinisbatkan kepada Allah, dinisbatkan kepada manusia, menulai janji ini adalah sesuatu yang buruk, sesuatu yang aib. Si fulan suka menulai janjinya. Aib atau bukan? Kamu dulu berjanji kepada saya melakukan ini dan itu, tetapi kamu mengingkari janji kamu. Kamu sudah berjanji misalnya akan begini dan begitu, ternyata kamu tidak melakukannya. Maka itu sudah menjadi celah tersendiri bagi orang tersebut di hati orang yang dijanji. Kamu sudah berjanji, tapi kamu nggak melakukan apa yang kamu janjikan. Nah, udah. Kalau begitu pisah aja kita misalnya. Kalau begitu kita sudah nggak usah janji-janji lagi lah kalau seperti itu. Karena kamu suka menulayai janji. Itu menjadi naqs bagi manusia, apalagi jika itu dinisbatkan kepada Allah, maka sangat tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini seperti yang ditegaskan di dalam Al-Quran, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak akan mengingkari janjinya. Wa munjizun liman arada wa'dahu. Allah akan memberikan janjinya kepada orang yang dikehendaki kebaikan nanti di akhirat. Artinya mereka yang mau beriman dan beramal soleh, maka Allah telah janjikan surga untuknya, maka Allah akan memberikannya kepada dia. Allah tidak akan mengingkari janjinya kepada dia. Artinya seseorang jangan kemudian ragu-ragu, iya apa enggak ya nanti ya, saya beramal soleh, saya beriman, saya beramal kebaikan ini dan itu,
Allah nanti akan menepati janjinya enggak kepada saya? Jangan khawatir. Allah Subhanahu wa taala la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Pasti Allah akan memenuhi apa yang telah Allah janjikan kepada kita yang mau beriman dan beramal saleh dengan surga yang abadi nanti di akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada lanjutan tentang pembahasan ini, tetapi kita bahas secara khusus dalam pertemuan berikutnya, yaitu tentang as-sa'idu wasyaqi. Orang-orang yang sa'id, ahlul jannah, asyaqiyu, ahlun nar. Bagaimana ketentuannya dalam akidah Islam, akidah ahlus sunnah wal jamaah, insyaallah akan kita bahas dalam pertemuan berikutnya. Demikian, barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.